Hello guys, welcome back to Ada Gundam. Akhirnya kita bisa update lagi guys. Gimana nih kabar kalian? Sorry ya, ke belakang ini nggak bisa update video ya, karena selain banyak kerjaan, sempat juga ada masalah kesehatan nih guys. Jadi harus full rest nih saya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua ya. Oke guys, di video ini mau bahas sedikit lanjutan dari series Round Table Knight dari SNAA di skala BE ini ya. Ya, ini barangnya sudah ada di depan. Ini adalah Titan Greatsword Tristan. Dari namanya aja udah kelihatan kira-kira karakter ini punya senjata apa. Dan untuk penampakan boxnya kurang lebih ya konsepnya sama dengan teman-temannya kemarin. Di belakang boxnya juga masih sama diperlihatkan beberapa gimmick dan perlengkapan yang didapatkan di kit ini. Dan ini dia kitnya setelah kita rakit guys. Jadi ini dia kitnya guys. Seperti biasa ya, untuk model dan desain kit ini nggak jauh beda dengan karakter sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau dilihat baik-baik, kit ini hampir mirip secara tema, desain, dan bahkan warnanya dengan kit sebelum-sebelumnya nih guys. Dengan desain armor yang punya ciri khas kesatria dan ada beberapa bagian yang tajam-tajam, ini ciri khas dari produk Cina memang seperti ini ya. Lalu komposisi warna yang menurut saya juga ini 11-12 juga dengan yang sebelum-sebelumnya nih guys. Dengan base putih dan abu, kemudian diberikan beberapa aksen warna yang terlihat tone warnanya itu juga sama gitu. Dengan desain dan warna yang mirip-mirip di setiap karakter di series ini sebenarnya membuat saya sedikit bosan guys. Ya bayangkan aja ya, dari kit yang kurang lebih ya gitu-gitu aja, sebenarnya fine-fine aja sih, berhubung ini memang satu series dan memang masih dalam satu cerita. Tapi kalau dilogikakan gitu, kenapa ya si Thunder Grace karakter pertama punya warna yang sangat berbeda gitu guys, warna ungu guys, berbeda dari 5 kit yang ini. Dari 6 kit yang udah keluar, cuma dia nih salah satunya yang punya konsep yang berbeda. Dari desain dan warnanya saja ini paling lain lah. Buat SNAA ini kalau memang mau buat satu tema harusnya dari karakter pertama sudah sama. Apa kalian baru punya ide konsep setelah kit Thunder Grace-nya keluar guys? Jadi ini sebenarnya masalah selera ya, dan ini pendapat saya aja sih. Atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama? Oke, lanjut ini ke detail kit ini. Untuk masalah ini sudah nggak diragukan lagi sih. Kalau urusan detail memang SNA ini niat banget. Kita dikasih full service lah, mulai dari lekukan-lekukan armornya, bahkan bagian-bagian dalam armor yang mungkin nggak terlalu terlihat seperti contoh ini guys. Bagian bawah torsonya ini, yaitu bagian dalam yang nanti nggak bakal kelihatan setelah terpasang nanti. Dikasih detail yang wah banget. Bagi saya ini salah satu nilai full point dari kit series ini, mengingat dengan skala yang mirip HG ini tapi detailnya diberikan yang mungkin bisa di atas skala RG ya. Jujur aja produk Cina saat ini nggak bisa dianggap murahan lagi. Hadirnya produk Cina ini menurut saya memberikan standar baru untuk model kit di zaman sekarang. Nah, untuk proses merakit kit ini terbilang cukup lancar, walaupun ada beberapa part yang agak keras saat dipasang, terutama pada inner frame-nya lah ya. Selebihnya cukup oke, apalagi kit ini sudah pakai undergate system pada runnernya, pastinya hasilnya jadi lebih bersih dari nukmak atau stress mark itu. Tapi untuk kit ini, saya tidak rekomendasikan buat kalian para pemula dalam merakit model kit. Karena beberapa part itu cukup kecil dan perlu ketelitian dalam memasang dan memahami cara pasang di manual booknya. Untuk aksesoris yang didapat juga cukup lengkap, mulai dari berbagai model tangan yang didapat di kit ini sama lengkapnya dengan kit sebelum-sebelumnya. Untuk senjatanya, dari nama sudah terlihat jenis senjata yang apa digunakan si Tristan ini. Kita mendapat dua jenis pedang nih, yang dimana ini berjenis longsword dan yang satunya sesuai namanya yaitu sebuah greatsword. Kalau longsword ya sesuai namanya ya, pedangnya punya bentuk panjang dan biasanya lebih tipis, sedangkan greatsword biasanya dia lebih besar dan lebih tebal. Kemudian ada sebuah perisai nih yang ukurannya cukup besar dan menurut saya ini cocok banget dipadukan dengan si greatswordnya ini. Dan kemudian ada aksesoris jenis jubah ini guys, yang menggunakan part clear hijau sebagai kain jubahnya. Ini part clearnya juga warnanya nggak jauh-jauh dari hijau guys. Mungkin satu series ini 12 karakter nanti part clearnya hijau semua nih. Ada yang saya mau bahas untuk aksesoris di sini. Si Tristan juga nggak dapat stand base. Sejauh ini yang cuma dapat stand base itu cuma si Iron Shiki aja.
Masih belum paham kenapa cuma si Iron Shiki yang dapat stand base, sedangkan yang lain itu nggak dapat. Apa karena senjatanya yang cukup besar? Tapi untuk karakter lain senjatanya juga nggak kalah besar loh. Dengan harga yang relatif sama, kenapa hanya Iron Shiki aja? Kalau misal harganya beda dan agak mahal karena dapat stand base-nya sih masih wajar ya. Tapi kalau harganya sama, satunya dapat sedangkan yang lainnya nggak dapat, itu patut dipertanyakan sih. Apa ini bisa dianggap Easter egg? Mulai dari warna kit pertama Thunder Grace yang beda dan mencolok sendiri, sampai stand base yang hanya muncul di Iron Shiki aja. Oke, next kejutan apa lagi yang bakal hadir nanti dari SNA ini ya? Selanjutnya ada water decal. Menurut saya dari awal pertama kit itu si Thunder Grace sampai kit Tristan ini, memang water decal ini juga bagian yang cukup sulit, mulai dari bahan, desain, dan cara pasangnya. Tapi untuk si Tristan ini untungnya cuma sedikit guys, nggak sebanyak dari kit sebelumnya. Untuk artikulasi kit ini juga cukup oke lah, walaupun beberapa pergerakan bakal terbentur armor-armornya ini. So, jadi kesimpulan si Tristan ini menurut saya dengan harga yang relatif sama ya masih terbilang worth it untuk dibeli. Tapi bagi saya membeli kit ini sudah nggak terlalu surprise lagi untuk desain dan warnanya. Mungkin kita bakal lihat model yang hampir mirip seperti ini untuk model-model selanjutnya. Kalau memang series ini dibuat dengan desain model tema Satria, paling tidak di kit ini selanjutnya SNA ngasih tone warna yang berbeda lah ya. Kan masih banyak warna yang bisa dipadukan ya, yang nggak itu aja dan jadinya malah ngebosenin. Sama juga untuk clear part-nya, biar nggak hijau semua gitu guys. Jadi kit ini masih terbilang bagus dengan beberapa catatan dari saya. So, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, setelah ini seperti biasa saya akan tampilkan kit ini saat sudah terpasang water decal-nya. Jadi ditonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jika kalian mencari review Gundam, cari di sini karena di sini ada Gundam. Ciao.